makanya disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1960 riwayat Sayyidah Aisyah, dikuatkan oleh keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi itu teman-teman sekalian ya sering meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, bulan hurum termasuk bulan Rajab. Ya kata Sayyidah Aisyah, termasuk juga kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya kadang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa seakan-akan enggak buka, tapi juga sering melihat beliau buka seakan-akan enggak puasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda ingin kemudian meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum seperti bulan Al-Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, itu silahkan, boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada kekhususan mengkhususkan puasa di satu bulan saja, tidak. Ya, tapi kalau Anda ingin tingkatkan puasa silahkan, ini dalilnya yang sahih. Apa dalil sahihnya? Tadi saya bacakan. Ya, pertama isyarat ayat Qur'annya menyebutkan demikian. Yang kedua untuk puasanya hadis Muslim nomor hadis 1960. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa, cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen Ayyamul Bid, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi. Karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya Sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum, seperti keutamaan di 3 bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya. Dan pahala Allah berikan kepada Anda. Contoh, Anda pengen sholat malam, silahkan sholat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan lainnya silahkan. Ya, sholat pertengahan malam silahkan, tahajud silahkan, ba'diyah maghrib silahkan, ba'diyah isya silahkan. Tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasinya dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini? Siapa yang menunaikan sholat di malam Jumat di bulan Rajab, di antara isya kemudian sampai dengan ke fajarnya, dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat A, surat B sampai dengan ke Al-Ikhlas sampai yang lainnya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Ini hadisnya hadis palsu. Ya, hadisnya hadis palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya, 7 kitabnya, di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada At-Tashi Ashar Al-Masyhur Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir As-Salafi, Fadailu Syahr Rajab Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khilal, Fadl Rajab Abul Qasim ibn Asakir, Al-Amali Al-Khamisiyah karangan Yahya bin Al-Husain Al-Syajari Al-Jurjani, Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, At-Tadwin fi Akhbari Qazwain karangan Abdul Karim Ar-Rafi'i, Fadailul Awqat karangan Al-Baihaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadisnya maudhu, palsu, paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi, ini hadisnya dhaif ya. Ya, hadisnya palsu, jangan dipakai sebagai rujukan, bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan, jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas hati-hati.
hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Kalau pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustadz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran-anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham sampai sini? Jadi kalau saya tanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh nggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh nggak sedekah di bulan Rajab? Boleh nggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Itu yang dalilnya bermasalah. Paham sampai sini? Jadi itulah asal muasalnya, runtutan ayatnya sudah ada jelas, hadisnya sudah ada, yang palsu sudah ada, yang sahih juga ada, yang sahih dijadikan acuan, yang kemudian dhaif atau palsu kita tinggalkan. Sepakat sampai sini? Maka kalau sudah sepakat, yang tidak sepakat kita tinggalkan dan tidak ada pertanyaan lagi sampai harus diulang ke tahun depan.